Tim ekspedisi Kalayatra Silaswara membagi dua kelompok untuk mengeksplorasi berbagai situs rokat di wilayah Jawa Timur. Tim yang pertama, yaitu tim Jawa Timur Utara, berkesempatan untuk melaksanakan ekspedisi di wilayah Gunung Penanggungan, Mojokerto, Jawa Timur. Perjalanan kami dimulai pada Rabu 23 Juli 2025 dari Stasiun Lempuyangan Yogyakarta menuju Stasiun Sidoarjo, Jawa Timur. Kami melanjutkan perjalanan dengan memakai ojek mobil online menuju ke penginapan yang terdapat di kawasan kaki Gunung Penanggungan. Dikarenakan kami sampai pada waktu sore hari, kami beristirahat terlebih dahulu di penginapan setelah lelahnya perjalanan panjang selama kurang lebih 7 jam. Di saat matahari belum menampakkan wujudnya, tim ekspedisi telah bersiap sedari waktu subuh. Kami kemudian tiba di pos 1 pendakian pada sekitar pukul 5 pagi. Tim ekspedisi melakukan pendakian Gunung Penanggungan dan Bekel via jalur Jolotundo. Pendakian dimulai dengan menapaki Gunung Bekel menuju situs yang pertama, yaitu situs Candi Kursi. Perjalanan tim ekspedisi tidaklah sendiri. Kami ditemani oleh Pak Paimbar selaku pegawai kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 dan juga Mas Bagus, seorang pemandu yang sudah menguasai medan di Gunung Penanggungan ini. Setelah beberapa jam perjalanan, tim ekspedisi tiba di situs pertama, Candi Kursi. Candi Kursi berbentuk ceruk rokat yang berada di lereng barat Gunung Bekel dengan ketinggian 985 mdpl. Candi ini dipahat langsung pada tebing gunung dengan menghadap arah barat daya. Pintu masuk Candi Kursi memiliki ukuran sekitar 2 x 1,5 meter dengan kedalaman gua sekitar 1 meter. Pada bagian dalamnya terdapat sebuah altar. Tidak ada ragam hias yang terlihat pada candi ini, tetapi terdapat inskripsi di bagian atas pintu masuk gua yang telah aus dan tidak bisa terbaca. Berdasarkan periodisasi yang diketahui, Candi Kursi diperkirakan berasal dari masa akhir Mataram kuno. Saat ini Candi Kursi masih digunakan sebagai tempat menjalankan ritual oleh beberapa orang. Hal ini terlihat dari adanya penambahan batu berbentuk seperti lingga yang diletakkan di altar dalam gua beserta dupa yang masih baru. Perhatian kami kemudian tertarik pada struktur kuno yang terpahat di sebuah tebing hanya beberapa meter dari Candi Kursi. Situs tersebut merupakan relief Nogorojo dan Nogogini. Relief Nogorojo dan Nogogini hanya terletak sekitar 20 meter di utara Candi Kursi dengan menghadap ke arah barat. Relief ini berbentuk ceruk yang dipahat miring mengikuti kontur alami batuan andesit gunung. Pada sisi kanan dan kiri bagian dalam ceruk terdapat relief naga yang masih terlihat jelas. Kedua relief naga tersebut diinterpretasikan sebagai sepasang naga yang bernama Nogorojo dan Nogogini. Diperkirakan relief ini dibangun semasa dengan Candi Kursi, yakni akhir Mataram kuno. Kami melanjutkan pendakian menuju situs selanjutnya. Situs yang selanjutnya adalah Gua Buyung. Gua Buyung terletak pada ketinggian 1033 meter di atas permukaan laut, dengan menghadap ke arah timur laut. Gua Buyung merupakan sebuah curug gua alami dengan bagian depan yang diberi komponen tambahan berupa tembok yang disusun dari puluhan blok batu andesit dengan total tinggi sekitar 3 meter. Ragam hias yang dimiliki oleh Gua Buyung sebatas pada adanya inskripsi dengan aksara Jawa kuno atau aksara Kawi yang dipahatkan pada bagian atas mulut gua. Sayangnya, inskripsi tersebut tidak dapat terbaca karena telah aus. Pada bagian luar gua, dapat sebuah relung arca dengan altar yang bertulis angka tahun 1326 Saka. Bagian dalam gua berupa ruang kosong dengan seluruh-seluruh akar tanaman dari langit-langit gua. Gua Buyung hingga kini cukup terawat.
Pada beberapa titik, terlihat slug trace berwarna bening dengan sedikit busa akibat aktivitas hewan siput tanpa cangkang yang hidup di sela-sela batuan yang lembab. Walaupun memiliki akses yang sulit dan berada di ketinggian, sayangnya Gua Buyung tidak luput dari adanya vandalisme. Itu kok ada nama-nama, itu nama apa, Pak? Vandal nggak sih? Ya, maksudnya pendakian yang kurang tanggung jawab, coret-coret. Tapi dulu ini Dalam banget. udah lama banget. Perjalanan dari Gua Buyung menuju situs selanjutnya, Candi Wayang, bukanlah hal yang mudah bagi tim ekspedisi. Dikarenakan selain jarak yang lebih jauh, medan yang dihadapi juga semakin berat. Selain itu, ekspedisi ini merupakan pengalaman pendakian pertama bagi beberapa anggota tim kami. Kami harus menyelesaikan Gunung Bekel, gugusan kecil dari Gunung Penanggungan, hingga ke puncaknya. Setelah beristirahat di puncak Bekel, kami menuruni Gunung Bekel dan harus mengitari hampir setengah dari Gunung Penanggungan. Perjalanan semakin sulit karena kami harus melewati jalur pendakian lama yang sudah lama tidak digunakan. Banyak semak belukar yang tumbuh dan menutupi jalur kami. Tetapi, berkat Pak Paimbar dan Mas Bagus yang membantu, perjalanan kami terasa lebih ringan. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, kami akhirnya tiba di lembah antara Gunung Penanggungan dan Gunung Gajah Mungkur, yang merupakan salah satu gugusan lainnya dari Penanggungan. Di lembah ini terletak struktur Candi Wayang. Candi Wayang berbentuk panel relief yang diduga bercorak agama Buddha. Candi ini dipahatkan di batu andesit ke arah selatan yang terletak di selatan Bukit Gajah Mungkur pada ketinggian 1057 meter di atas permukaan laut. Candi Wayang menempel pada sisi utara sebuah pit buatan berbentuk persegi, yang pada dinding sisi timur dan baratnya diperkuat dengan boulder. Masyarakat setempat dan juru pelihara menyatakan bahwa relief ini mengisahkan perang dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, terdapat 2 rapala yang membawa gada dalam posisi duduk di sisi paling timur relief. Kini, Candi Wayang dalam kondisi cukup rusak. Terdapat deteriorasi secara natural maupun kultural seperti disintegrasi situs, aus oleh faktor cuaca, vandalisme, hingga ornamen relief yang terlihat sudah dicongkel. Setelah dari Candi Wayang, dengan selisih jarak 30 meter di atas permukaan laut, kami menaiki Gunung Gajah Mungkur untuk menuju sebuah situs dengan nama yang sama dengan gunung ini, Candi Gajah. Candi Gajah merupakan candi bercorak Hindu di sisi selatan lereng Gunung Gajah Mungkur pada ketinggian 1087 mdpl yang menghadap ke arah barat laut. Pembentukan candi ini dahulunya dilakukan dengan memahat langsung tebing berbahan batu andesit dari Gunung Gajah Mungkur. Sesuai namanya, Candi Gajah berhiaskan relief arca citra dengan bentuk zoomorfik berupa gajah. Candi Gajah terbagi atas 2 struktur rokat, yaitu struktur utama dan pendukung. Struktur utama terdiri dari sebuah struktur berbentuk kubus hingga area di bawah kubus berupa anak tangga yang juga dipahatkan secara langsung dengan relief gajah yang terukir di sisi kanan dan kirinya. Struktur pendukung dari Candi Gajah ini berupa batuan yang disusun menyerupai anak tangga di bagian paling bawah. Di masa kini, Candi Gajah difungsikan sebagai tempat untuk melakukan ritual atau sekedar berziarah bagi sebagian orang. Barat laut. Nanti kalau ada backsound Barat laut nih. di videonya berarti mereka. Utara, timur. Bagus ini. Aduh, ambil ini deh. Men. Kan dibiarin Kak Karin tadi ikut dong. Demikianlah perjalanan tim ekspedisi dalam menyusuri rokat arsitektur di kawasan Gunung Penanggungan. Tim ekspedisi kemudian kembali ke penginapan untuk beristirahat dan bersiap kembali ke Yogyakarta di keesokan harinya.